Selamat sore Panafriend, ketemu lagi dengan saya Budi Purwanto dan rekan saya Michael Haryawan. Halo, selamat sore. Udah lama banget ya kita nggak ngobrol-ngobrol Mas. Lama banget, Kangen banget loh aku sama teman-teman Panafriend yang ada di Iya, seluruh Indonesia betul. tentunya. Tapi Panafriend kangen gak sama kita? Enggak deh kayaknya. Pasti kangen dong, karena kita selalu membedah informasi-informasi yang penting banget sebenarnya. Betul. Dan yang lagi viral, yang lagi booming. Banyak nih yang lagi viral nih sekarang nih. Apa ya? Kayaknya kalau kita ngomongin sesuatu yang lagi booming saat ini adalah banyak banget berita mengenai perpindahan ya kan siaran analog ke siaran digital, bener nggak? Betul. Nah, tapi banyak banget teman-teman yang bingung Mas, karena di rumahnya punya TV yang masih analog nih. Nah, gimana caranya bisa menjadi digital? Nah, mereka mau beli alat karena kan informasinya ada, kita beli alat aja bisa, atau harus beli TV baru. Dan pasti kan ada konsekuensinya nih. Kalau beli alat itu seperti apa, kalau beli TV-nya itu yang include dengan TV digital itu seperti apa. Ya. Nah, terus satu lagi nih? kebingungannya, udah punya TV digital, udah ada alatnya, tapi nggak tahu cara nyari channelnya Mas. Oh ya. Nah, aku minta tips and triknya tentunya dari Mas Michael nih. Oke, jadi kalau yang pertama, kayaknya pemerintah ada program buat bagi-bagi DVB-T ya di beberapa daerah. Bener. Itu bisa dipakai buat yang TV-nya belum support digital DVB-T 2. Ya, Nah, itu bisa dipakai. Nah, kalau yang TV-nya sudah DVB-T 2, kita tinggal masuk ke menu, kemudian ada pencarian saluran TV-nya. Oke. Nah, DVB-T 2 itu kita tinggal searching, tiap daerah nanti akan dapat siaran TV yang berbeda. Untuk Jakarta sih kurang lebih sekitar 40-an ya stasiun TV. Sama kayak rumahku Depok juga 40-an. Tuh, Depok udah 40-an. Depok udah 40-an. Benar. Ya. Jabodetabek tuh rata-rata 40-an, tergantung daya tangkap di daerah masing-masing. Tentunya pakai antena. Kalau mau bagus, pakai antena luar. Kalau enggak, pakai antena dalam aja. Kita pakai antena dalam nih ya. Oh iya, ini info aja nih antena di dalam. Makanya. Jadi kalau kita mau lihat nih jumlah stasiun TV-nya ini banyak banget ya. Oke, kurang lebih 40-an ya? Iya, kurang lebih 40-an. Ini TV-nya apa sih? Nah, kalau TV-nya sih ini topnya 2022 nih, nanti Panafriend akan dapat info update-nya. OLED TV 65 LZ 2000. Panasonic ya? Iya iyalah. Keren banget tau nggak ya? Digital bayar nggak sih? Karena Enggak lah. kualitas gambarnya keren banget gitu. Betul. Bahkan TV digital yang ada sekarang itu ada beberapa di atas kualitas TV berbayar. Oh ya? Ya, karena TV berbayar itu rata-rata kualitasnya sekarang, memang ada beberapa TV berbayar yang sampai Full HD ya, tapi rata-rata itu 480 atau HD sampai 720 atau HD juga. Jadi kualitasnya sih di atas TV berbayar sih sebenarnya. Kita dapat gratisan, tapi gambarnya sebagus ini, itu luar biasa sih. Kapan lagi ya pemerintah bener-bener mindahin dari analog TV ke digital karena kualitas lebih bagus ya? Lebih bagus. Kualitas gambar, suara juga bagus. Coba kita tes suaranya. Oke. Apa maksudnya ini? Nah, yang jadi masalah ini kan udah keren nih Mas. Tapi beberapa yang udah punya TV digital atau yang mungkin masih analog kan butuh satu alat nih. Teman-teman aku nih ya, Bud, kira-kira aku harus beli TV baru atau beli alat? Kira-kira enaknya yang mana nih? Nah, kalau ini balik lagi ke kebutuhan sih sebenarnya. Kalau misalnya memang budgetnya lagi kepake buat yang lain gitu. Mau pakai alat tambahan atau set-top box DVB-T 2, boleh aja. Cuma nih, kalau pakai tambahan alat DVB-T 2, kekurangannya ada nih beberapa. Yang pertama, remote-nya 2. Satu remote TV, satu remote DVB-T-nya. Nah, jadi TV-nya buat on off, nanti mau mindahin channel kita harus pakai remote untuk set-top box DVB-T 2-nya. Kurang praktis aja. Kurang praktis, betul. Kemudian kalau misalnya agak ada tambahan lagi alat di bawah TV, itu kayaknya jadi nggak rapi. Butuh banyak kabel juga, karena dari DVB-T pasti harus langsung masuk ke TV-nya menggunakan kabel HDMI. Kalau memang ada budgetnya, akan lebih baik beli TV yang memang support digital DVB-T 2. Karena aku lihat juga harga-harga TV digital sekarang, Panasonic ya khususnya, itu udah kompetitif banget kok. Sudah sangat terjangkau sih. Ya karena kalau gini, kalau ngomongin alat itu kan ada harganya, memang ada yang dari yang mungkin low banget sampai high end. Nah, kadang-kadang kita mikir ini kualitasnya seperti apa, kan kita masih ragu tuh. Kalau menurutku enaknya lebih simpel, nggak ribet.
harus 2 remote control. Betul. Terus kita harus masangnya juga kalau mungkin dengan space yang kecil juga ribet gitu. Ya. Mendingan beli TV baru aja, lebih terpercaya kan, include mungkin kualitasnya juga akan lebih bagus jadinya ya. Betul, kualitasnya akan lebih bagus karena si TV-nya akan langsung ngambil dari antena. Kalau ini kan dia lewat perantara, kasih alat dulu, baru dari alat pindah ke TV-nya. Kemungkinan trouble-nya dari kabel HDMI-nya mungkin, atau dari colokan antenanya, atau dari posisi alatnya jadi berantakan. Itu akan beresiko juga. Oke. Dibandingkan kalau TV-nya memang udah support digital, tinggal colok antena, kita langsung bisa cari channelnya, nanti bisa dapat update si stasiun TV Nah, digitalnya. ngomong-ngomong cari channel nih, Ya. langsung aja sih kayaknya. Ya, boleh. Daripada teman-teman juga bingung kan, beberapa udah punya TV digital, nyari channel kok susah ya, gitu ya. Ya. Nah, kita kasih contoh nih Mas Michael, gimana sih cara nyari TV digital ya, channel TV digital? Karena kan untuk yang saat ini pastinya masih ada 2 channel ya, Om. Betul. Bener ya, ada digital dan analog, bener ya. Nah, cara cari channel digital TV. Ya, untuk mencari siaran TV digital di OLED TV, pertama kita pastikan dulu sumber pada OLED sudah berada pada siaran TV. Kemudian kita bisa tekan menu, tekan OK, lalu kita klik di konfigurasi, lalu ada menu penalaan TV digital. Kita klik di sini, lalu kita cari saja menggunakan penalaan otomatis dan biarkan TV ini mencari stasiun TV digital secara otomatis. Ya, sudah selesai. Ini kurang lebih dapat 43 channel dengan kualitas gambar Full HD, frame rate-nya 50 Hz. Ini merupakan resolusi tertinggi dari TV digital yang pernah ada di Indonesia. Salah satu keuntungan lainnya adalah channel TV-nya akan dapat beda-beda setiap daerah. Jadi kalau daerah tersebut punya stasiun TV sendiri, maka daerah lain tidak akan bisa dapat secara berbeda. Jadi sebenarnya ini juga meningkatkan industri lokal ya, dari stasiun TV lokal tersebut. Kayak stasiun radio, kalau stasiun radio kan juga tiap daerah lokal punya sendiri-sendiri. Nah, TV digital nanti perkembangannya akan ke arah sana. Oh, keren ya. Karena perubahan dari analog ke digital ini benar-benar nguntungin buat kita. Nonton matanya kita nggak lelah, nggak cepet lelah ya. Karena gambarnya bagus. Nah, karena gambarnya bagus yang pertama, nggak ada semutnya lagi. Yang kedua, ya teman-teman lihat ada kualitas warnanya, kualitas suaranya juga berbeda dengan analog. Beda jauh. Dan yang jelas satu ya teman-teman, semua antena bisa digunakan. Bisa Benar ya. bisa. Jadi nggak harus melulu antena A, B, C, nggak perlu. Ya. Yang penting tinggal tergantung daerahnya mana. Nah, itu berhubungan dengan sinyal. Jadi di dalam atau di luar berarti itu nggak masalah sebenarnya ya. Dan teman-teman Mana Friends seluruh Indonesia tentunya kita harus sama-sama mengedukasi teman-teman masyarakat bahwasannya ini adalah kemajuan lah menurut saya ya. Karena kita bisa menyaksikan kualitas TV terbaik dan membuat mata kita tetap sehat nonton lama juga. Nggak capek. Itu penting banget loh gitu ya. Sebenarnya satu lagi sih keunggulannya TV digital. Apa Mas? Ada yang namanya EWS atau Early Warning System. Oke, apa itu? Jadi kalau misalnya nanti EWS ini sudah aktif dan kemudian dikelola oleh lembaga terkait seperti Basarnas, BNPT, Badan Penanggulangan Bencana, itu nanti akan bisa memberikan informasi secara akurat kepada daerah-daerah yang akan terdampak bencana. Jadi sebelum bencana itu datang, bencana alam itu datang, si lembaga terkait akan memberikan informasi melalui EWS. Nah, saran saya sih kalau udah TV-nya sudah terlampau lama ya kan, mendingan beli TV baru. Karena secara harga juga lebih kompetitif, apalagi TV Panasonic ya. Secara line up juga sangat lengkap dari basic TV sampai high-end modelnya juga ada, dan keseluruhan dan digital TV kan Mas Mike? Ya, sudah. Nah, ini penting banget ya. Tapi kalau memang TV-nya tuh masih bagus dong ya, mau beli alat tambahan juga Nggak masalah. Nggak apa-apa. Toh juga masih bisa digunakan. Jadi nggak cuma gambar suara sama EWS, sebenarnya yang terakhir ada nih kaitannya sama ada. Wow. Kaitannya sama TV-nya. Nah, ini adalah kaitan antara siaran yang kita tonton dengan stasiun TV yang bersangkutan. Gimana? Itu namanya EPG atau Electronic Program Guide. Nah, ini yang terbaru lagi nih. Iya. EWS, EPG banyak banget Ya. nih. Sebenarnya EPG itu di setiap TV dari dulu udah ada, cuman oke. stasiun TV di Indonesia belum memanfaatkan ini dengan baik. Caranya adalah kalau di remote yang TV Panasonic itu ada yang guide. Nanti kita akan juga kasih contoh untuk TV seri lain ya. Jadi dia muncul seperti ini. Mudah-mudahan stasiun TV-nya melek dan memanfaatkan ini dengan baik, karena ini membantu pemirsa untuk penonton untuk milih tayangan mana. Jadi kita nggak harus pindah-pindah channel nih.
Apalagi kan sekarang TV digital channelnya banyak, 40, 48, 35. Kalau kita harus nonton, selesai nonton terus pindah channel lagi, harus nyari lagi, kayak males gitu. Bukan malas sih, kayak lebih lupa aku mas channel tadi Lupa. yang mana ya. Betul. Jadi terlalu banyak. Iya. Tapi dengan adanya terjadwal kayak gini tentunya membantu kita ya. Makanya kalau dari singkatannya kan EPG, Electronic Program Guide, berarti kan dia adalah jadwal acara untuk kita sebagai penonton, tapi dalam bentuk ya, elektronik nih seperti ini. Kalau ada yang tanya, semua TV yang ada DVB-T 2-nya ada kayak gini nggak? Ada sebenarnya. Tapi kalau memang teman-teman mau cari TV yang sudah include yang namanya digital TV, ke Panasonic juga sudah lengkap. Ada. Nah, ada. Semua line up-nya sudah digital TV. Yes, betul. Ya, jadi kita menginformasikan ini karena benar-benar ya salah satunya tadi ya, banyak informasi, banyak keuntungan, benefit yang didapat ketika kita punya digital TV. Ya, udah sore nih, Ada sore banget ya. hujan lagi. Oke, jadi teman-teman, informasinya cukup sekian ya. Nanti kita akan bagi-bagi informasi lagi, bener nggak Mas Mike? Pasti dong, Nah, pasti. tentunya informasi yang bermanfaat, akurat, terupdate pastinya. Dan jangan lupa selalu subscribe. Subscribe, apa itu? Subscribe, oke. Nah, like dan komen loh di acara-acara kita, baik di Instagram dan YouTube kita Sip. pokoknya. Iya, Tetap oke. semangat, jaga kesehatan. Terima kasih, saya Budi dan Mas Michael undur diri. Ya, selamat sore.